Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya mahasiswa S2 pasca sarjana Waskita Dharma. Teman-teman bisa memahami tentang ilmu kebijakan publik, yang mana kebijakan publik itu sebuah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Ya, kepala daerah itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi kita sekarang berada di salah satu eksekutif, yaitu di Dinas Pertanian. Di Dinas Pertanian. Nah, eksekutif inilah yang merancang, yang menyusun sebuah kebijakan yang mana nanti akan dibicarakan dengan legislatif pada tataran sidang paripurna. Di dalam paripurna tersebut dibicarakan mulai dari kebijakan analisa sampai ke kebijakan anggaran yang dihadirkan juga oleh pihak yudikatif, yaitu dari kepolisian, dari Dandim, Komandan Kodim, kemudian dari kejaksaan, kemudian dari pengadilan juga dihadirkan. Sebenarnya yang paling pas Bapak Ibu ini saya ajak itu pada saat sidang paripurna. Nah, sekarang saya dengan staf saya, Bu Sinta namanya ini, beliau ini kepala seksi Renpapor, perencanaan dan evaluasi. Perencanaan dan evaluasi. Di setiap kantor OPD itu ada namanya Renpapor. Renpapor inilah dapurnya sebuah rancangan. Rancangan apa yang mau dibuat. Posisi misalnya saya tidak di pertanian. Misalnya posisi di pertanian ini yang saya contohkan kebijakan tentang tidak boleh membangun di lahan sawah untuk sebuah investasi. Jadi artinya kebijakan itu lahan sawah tidak boleh berkurang, tidak boleh dibangun apapun. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Sinta ini, yang produknya itu dari kantor saya. Nanti dibicarakan di tingkat legislatif dan eksekutif. Pada saat posisi saya tidak di sini, misalnya posisi saya ada di perizinan, misalnya saya kepala dinas perizinan. Di sana disebutkan kebijakan itu tentang tata ruang. Nah, tata ruang. Mungkin tata ruang itu Bapak Ibu tahu, setiap bangunan harus ada perizinan, perizinan dan sebagainya. Nah, IMB, HO ya, kemudian macam-macam lah di sana. Posisi saya sekarang ada di pertanian. Salah satu produk nanti yang akan disampaikan Bu Sinta adalah LP2B. Itu sawah, luasan sawah. Nah, ini perlu dibicarakan malah bukan di tingkat pemerintah daerah, tapi tingkat nasional sampai ke presiden. Nah, kebijakan publik inilah yang nanti akan kita bicarakan. Ya. Kemudian ingin juga saya sampaikan embrio munculnya kebijakan publik itu ada di masing-masing dinas ini, dinas ini. Nah, dinas ini juga berhubungan dengan masalah usulan itu tuh dari masyarakat, bottom up ya, bottom up itu dari masyarakat usulan. Pak, kami ini mau mengelola sawah, tapi alatnya tidak ada. Nah, berarti mereka minta ke saya alat Alsintan, sistem alat Alsintan ya, alat dan mesin di pertanian. Nah, mereka minta itu dari usulan dari bawah. Kita usulkanlah ke Bapak Presiden melalui kementerian. Nah, itu namanya kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ranahnya bisa juga skupnya saya ambil langsung, saya tackle, saya handle langsung. Jadi Bu Sinta ini bersurat kepada Pak Menteri Pertanian
bahwa di Kabupaten Malang membutuhkan alsintan, mungkin membutuhkan benih dan sebagainya. Jadi bisa juga kita langsung kepada kantor kementerian, jadi tidak melalui Bapak Bupati. Nah, itu namanya kebijakan-kebijakan. Ya. Kemudian bisa juga yang lagi tren sekarang masalah COVID-19. COVID-19 kebijakannya bukan di pertanian, tapi ada di sekarang yang di garda depan itu ada Dinas Kesehatan, BPBD, tahu singkatan BPBD? Badan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana, pintar semua. Ya. Badan Penanggulangan Bencana. Nah, tapi saya sampaikan kepada legislatif, justru Dinas Pertanian ini nanti ada di garda terdepan manakala COVID ini berlangsung sampai berbulan-bulan. Sekarang ini kan yang parah ini kan 2 bulan nih, lagi parah-parahnya. Nah, kalau COVID ini sampai di bulan Desember, ya, itu justru Dinas Pertanian ini ada di garda terdepan. Mesti saya akan ditanya, kebijakanmu apa tentang pertanian? Ditanya stok pangan, ya, stok hortikultural, stok di perkebunan. Perkebunan itu apa produknya? Ada gula di sana. Kalau di hortikultural ada apa produknya? Ada bawang putih di sana, ada cabai, ada bawang merah. Kalau di tanaman pangan sudah jelas di sana ada padi dan jagung. Makanya sekarang ini justru kita ini harus tanam mulai sekarang. Kalau ada rasionalisasi tentang anggaran, membuat BPA baru, justru pertanian ini tidak perlu dipotong, justru diberi anggaran untuk benih. Benih itu untuk ditanam, kebijakannya itu bahwa stok pangan kita 3 bulan ke depan atau akhir tahun ini tetap aman. Contoh pangan yang cepat itu dalam waktu 3 bulan apa saja? Misalnya jagung, ya, padi oke lah. Kemudian ada ubi jalar, ada ubi apa singkong, nah, ubi kayu ya, ubi kayu. Terus apa lagi? Ada porang. Pernah dengar porang belum? Ada ganyong, ada garut. Ada lagi kutel itu Pak. Kutel seperti ubi apa seperti keladi nanti dia rasanya kayak ketan. Oh gitu ya. Kayak kutel yang tumbuh di kulit itu. Bukan. Katanya orang malah bilang kutel. Oh, gitu. Nah seperti itu. Jadi nanti Bu Sinta akan menjelaskan tentang perda. Nah, dari sebelum ke Bu Sinta mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kebijakan publik. Nah ini kita betul-betul real, jadi saya tidak mau berbicara tentang teori lagi. Nanti Bapak Ibu sudah real bahwa kebijakan publik itu bisa ada ranahnya pada dinas, ada ranahnya pada Pak Bupati. Nah itu pun juga kita tidak ujuk-ujuk hadir, tapi itu usulan dari masyarakat, tentunya dari masyarakat. Jadi tetap kita tidak mengabaikan semua satu kesatuan. Seperti itu. Sebelum ke Bu Sinta mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin nanti pada saat pembahasan. Oh, oke. Oke, sekarang saya minta Bu Sinta bisa menjelaskan tentang perda apa saja yang ada di Dinas Pertanian. Mulai mungkin dari kita mengajukan sampai menghasilkan sebuah produk. Nah, perlu diingat, produk itu ada pro dan kontra. Pandu di sini ada nggak? Dan sini, kamu situ. Pandu ini dia ngambil S2 di mana kamu? Di UB, Pak. Di UB. Kebijakan publik ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Nah, sekarang sebelum kebijakan publik itu kita lontarkan, kita biasanya sharing dulu. Kita apa kepada masyarakat itu kita uji cobakan jadi apa? Sosialisasi. Reses. Masa reses itu kita ke masyarakat, kita beritahu bahwa ada produk seperti ini. Pintar kamu ya. Kamu dari Lombok ya? Soalnya 4 tahun saya sosialisasi Pak. Oh gitu. Tapi beda rananya. Beda. Iya. Nah, oke, sekarang Bu Sinta saya persilakan. Waalaikumsalam. Mungkin berbeda
Bapak Presiden mungkin di sini posisinya mengajar, kalau saya mungkin sharing saja. Karena mungkin untuk mata kuliah yang sekarang lagi diselenggarakan, saya tidak terlalu begitu banyak tahu. Tapi yang saya tahu di sini adalah berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai ketua perencanaan evaluasi dan pelaporan. Nah, pertama-tama mungkin untuk kebijakan kalau saya boleh tahu ini mata kuliahnya evaluasi kebijakan publik ya? Mata kuliah kebijakan publik saja. Kebijakan publik. Ya apa? Evaluasi ya? Tetap ada, silakan Ibu menyampaikan, silakan. Jadi begini, mungkin sharing saja secara global bahwa pemerintah daerah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada suatu sistem yang saling terhubung. Bagaimana kita menghadirkan suatu kebijakan publik dimulai dari suatu perencanaan. Dari perencanaan ini nantinya itu ada 3 cara, 3 metode. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budia, tadi ada kebijakan yang asalnya dari bawah atau dari masyarakat yang disebut bottom up planning, yaitu perencanaan yang dihasilkan melalui masyarakat dari forum musrenbang, musyawarah pembangunan desa, kecamatan, kemudian sampai kabupaten. Nah, dari usulan-usulan tersebut inilah yang nantinya akan ditampung oleh pemerintah daerah untuk digodok di tingkat dinas, di tingkat kabupaten dan tingkat DPRD. Nah, dari sinilah nanti akan menjadi satu kebijakan khusus yang berasal dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perencanaan yang sifatnya teknokratis. Perencanaan teknokratis ini adalah perencanaan yang dihasilkan dari suatu konsep yang masing-masing perangkat daerah memiliki perencanaan itu sendiri. Biasanya dihasilkan dari suatu analisis kebijakan yang biasanya bekerjasama dengan akademisi. Itu hasil dari suatu analisis atau disebut juga kajian ilmiah. Yaitu yang nantinya menghasilkan suatu perencanaan teknokratis. Dan yang ketiga itu adalah top down. Top down di sini adalah suatu kebijakan yang dihasilkan dari suatu perencanaan yang dihasilkan langsung dari pemerintah pusat. Salah satu contohnya itu adalah kebijakan agropulitan. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang kebijakan agropulitan yang ada di Malang. Yaitu kalau agropulitan di Malang ini adalah di Pontianak, itu merupakan salah satu hasil dari kebijakan top down, yaitu dari Kementerian PU Pekerjaan Umum yang di pusat. Nah, tiga metode ini nantinya yang akan menghasilkan suatu kebijakan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah untuk menjadi suatu target atau sasaran dalam jangka waktu 5 tahunan yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen rentra atau perencanaan strategis, yang dimana perencanaan itu nantinya akan dicapai dalam waktu 5 tahun sesuai dengan masa bakti Bapak Bupati atau kepala daerah. Nah, kemudian itu adalah dari segi perencanaan. Nanti dari segi perencanaan itu juga kita akan mengevaluasi bagaimana perencanaan itu yang kita capai selama 5 tahun yang dicapai dalam waktu tiap tahun. Itu nanti setiap tahunnya harus kita evaluasi bagaimana progres capaian yang sudah kita tetapkan atau kita targetkan di awal tahun selama 5 tahun ke depan. Nah, yang terakhir adalah setelah kita evaluasi adalah kita laporkan. Nah, pelaporan di sini pemerintah daerah itu ada berbagai macam pelaporan. Yang pertama adalah pelaporan namanya pelaporan pemerintah daerah kepada DPR yang disebut namanya LKPJ. Laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap Bapak Bupati terhadap
DPR itu LKPJ. Jadi Bapak Bupati sebagai pelaksana itu bertanggung jawab melaporkan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah melalui dokumen LKPJ yang dipaparkan biasanya setiap tahun. Itu. Yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap provinsi. Itu dituangkan di dalam namanya LPPD, laporan namanya nanti bisa disearching LPPD, itu pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung mencoba untuk melihat dari sisi evaluasi kebijakan. Mungkin kalau dari kebijakan mungkin sudah lebih banyak dari Pak. Bagaimana sih kita bisa mengevaluasi kebijakan kita? Apakah kita dianggap berhasil, apakah tidak? Itu melalui evaluasi yang disebut namanya evaluasi akuntabilitas kinerja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar namanya SAKIT, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nah, SAKIT ini yang menjadi tolak ukur atau variabel atau indikator keberhasilan suatu perangkat daerah. Apakah perangkat daerah tersebut sudah dapat dibilang atau disebut berhasil dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam suatu perencanaan 5 tahunan atau tahunan ini. Nah, sekarang itu pemerintah daerah berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mendapatkan akuntabilitas tertinggi, karena itu merupakan suatu reward tertinggi yang nantinya akan diberikan oleh Kemenpan, Kementerian Aparatur Negara. Nah, mungkin ini saya juga masukkan SAKIT ini, pertemuan ini. Saya masukkan karena ada replikasi dari perguruan tinggi untuk melihat kebijakan publik di dinas pertanian. Saya masukkan. Ya. Coba diulangi lagi Mbak Sakit tadi kepanjangannya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Ya. Sakit laporan. Nah, mengapa kita dibutuhkan evaluasi? Karena evaluasi ini menjadi salah satu sistem dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk dapat memberikan impact atau bagaimana mengevaluasi diri sendiri. Apakah target-target yang sudah kita tetapkan di dokumen itu sudah tercapai tiap tahunnya? Kalau belum tercapai seperti apa? Kalau sudah tercapai seperti apa? Nah, evaluasi ini yang kita butuhkan. Salah satu tujuan kita implementasikan saat ini adalah untuk mencapai good governance. Jadi pemerintahan yang baik. Pemerintahan baik yang seperti apa? Pemerintahan yang bersih dari KKN. Pemerintah yang memiliki kapasitas terutama dalam pencapaian kinerja, baik itu kinerja perangkat daerah secara global ataupun kinerja masing-masing ASN. Nah, yang terakhir itu adalah tujuannya agar mendapatkan pelayanan publik yang baik. Nah, dalam sakit ini ada 8 area perubahan atau 9 percepatan reformasi birokrasi, karena salah satu kebijakan Pak Presiden terhadap pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat itu adalah percepatan reformasi birokrasi. Bagaimana kita bisa merubah mindset seorang ASN menjadi lebih baik. Ini manajemen berbasis kinerja. Bagaimana dalam suatu sakit ini nantinya tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu outcome atau dampak dari kinerja yang nantinya bisa memberikan kinerja yang nyata atau misalnya hasil yang nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya.
Nah, dasar hukum sakit ini adalah MPR nomor 11 MPR tahun 1998, kemudian Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, kemudian PP nomor 8 2006 dan Perpres dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ini sakit juga sebagai dasar untuk pemberian tunjangan terhadap masing-masing ASN dan untuk pengembangan kompetensinya. Nah, ini sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur. Maksudnya selama ini kita tidak tahu kalau misalnya kita memiliki suatu kebijakan atau suatu program, saya ingin meningkatkan produksi padi. Nah, itu harus ada indikator yang dapat bisa diukur. Dalam 1 tahun saya ingin meningkatkan produksi padi berapa ton per tahunnya dalam 5 tahun. Berapa persentase peningkatan produksi padi dalam 5 tahun dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sebesar anggaplah misalnya 1 M. Nah, relevansi antara anggaran dan kinerja inilah yang dibutuhkan dalam suatu evaluasi sakit. Apakah anggaran yang sudah diberikan kepada pemerintah dengan hasil kinerja yang sudah dikeluarkan oleh perangkat dinas ini seimbang? Kalau tidak seimbang, itu yang dinamakan tidak akuntabel atau tidak measurable, tidak dapat diukur. Untuk itulah dibutuhkan sekarang itu sistem akuntabilitas kinerja ini. Nah, tujuannya adalah agar pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang telah diberikan. Itu saja. Nah, ini adalah komponen sakit. Nah, komponen sakit ini seperti yang hampir sama dengan komponen ketika kita akan menghasilkan suatu kebijakan publik, yaitu terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, kemudian evaluasi dan capaian kinerja. Hampir sama, sistemnya itu pasti ada perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Ini lanjut saja. Nah, ini adalah tujuan evaluasi yang mungkin tadi sedikit sudah saya paparkan, bahwa ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pertanian, bidang pertanian. Bidang pertanian itu ada dinas pertanian atau dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, ada juga dinas peternakan dan kesehatan hewan. Itu yang disebut namanya urusan pilihan. Urusan pilihan. Jadi urusan pilihan itu di bawahnya itu ada dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perikanan, kemudian dinas perindustrian dan perdagangan, kemudian dinas koperasi dan lain sebagainya itu tadi. Nah, ini adalah ruang lingkup evaluasi sakit. Evaluasi atas penerapan sistem sakit dan pencapaian kinerja organisasi yang nantinya akan disampaikan kepada Kementerian PAN dan RD sebagai bahan evaluasi untuk mendapatkan nilai. Untuk tahun ini nilai sakit pemerintah Kabupaten Malang DB. Nah, jadi sakit ini nantinya akan dinilai pada tingkat peringkat daerah, tingkat kabupaten, sampai nanti tingkat pusat. Itu ada penilaiannya masing-masing, dan penilaian ini nantinya akan diberikan oleh Kemenpan sendiri. DB itu apa tadi Pak? Nah, ini ada peringkatnya. Jadi mulai AA itu nilainya 85 sampai 100, A, B, C, dan D, dan ada indikator masing-masing nilai. Dan nilai ini nantinya akan diberi reward bagi kabupaten kota atau wilayah yang mendapatkan peringkat nilai A atau AA. Jawa Timur, pemerintah daerah yang sudah mendapatkan nilai A baru Banyuwangi. Nah, reward yang diberikan adalah tambahan anggaran dari pusat kepada pemerintah daerah yang mendapatkan nilai sakitnya A.
ini adalah penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang menjadi perhitungan bagaimana bisa mendapatkan nilai A, AA, atau mendapatkan nilai 85 atau 75. Dapat dilihat dari persentase penilaiannya yang paling besar adalah di perencanaan. Mengapa perencanaan paling besar indikator penilaiannya? Karena perencanaan ini yang istilahnya menjadi sumber dari baik atau tidaknya suatu kebijakan dalam pemerintah daerah ataupun perangkat daerah. Kalau perencanaan ini dianggap tidak measurable, tidak bisa diukur, tidak akuntabilitas, berarti nanti pelaksanaannya sampai pelaporannya juga tidak akan baik. Jadi makanya di sini perencanaan kinerja mendapatkan persentase terbesar dibandingkan indikator penilaian yang lainnya. Nah, ini adalah komponen penilaian dari akuntabilitas itu. Salah satunya RPJMD. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa yang disebut dengan RPJMD. RPJMD di sini adalah rentranya pemerintah Kabupaten Malang. Kalau misalnya dokumen perencanaan perangkat daerah seperti dokumen pertanian ini adalah namanya Renstra, yaitu dokumen perencanaan yang berkisar itu untuk 5 tahunan selama Bapak Bupati menjabat. Kalau di tingkat kabupaten atau kota itu dinamakan RPJM, rencana perencanaan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian Renstra, SKPD, RKT, dan penetapan kinerja. Mungkin nanti bisa kami share materinya. Nanti bisa disebutkan. Nah, komponen-komponen ini, dokumen-dokumen inilah yang nantinya harus disediakan oleh perangkat daerah sebagai bahan penilaian untuk mendapatkan penilaian bahwa dianggap bahwa perangkat daerah ini sudah memenuhi komponen tadi. Dan ini adalah perencanaan kinerjanya, yaitu RPJMD adalah perencanaan 5 tahunan tingkat pemerintah daerah. Renstra itu adalah perencanaan 5 tahunan tingkat perangkat daerah. Perangkat daerah itu adalah dinas, RKT, dan penetapan kinerja. Nah, ini adalah evaluasi internal. Di sini untuk penilaian atau evaluasi dari kinerja masing-masing perangkat daerah itu langsung dinilai oleh inspektorat sebagai API atau auditor internal, pengawas internal di Kabupaten Malang. Jadi masing-masing perangkat daerah nantinya akan menyerahkan beberapa dokumen ini nanti kepada inspektorat untuk dinilai. Bagaimana kinerjanya selama 1 tahun, bagaimana kinerjanya selama 5 tahun. Seperti itu. Nah, ini beberapa penilaian yang sudah dinilai oleh Menpan untuk akuntabilitas kabupaten kota, di mana Mas tahun 2014 ini masih banyak yang nilai sakitnya di bawah CC atau bahkan yang belum menyampaikan dokumen sakit ini kepada Menpan. Nah, ini adalah penyampaian tahun 2013, masih banyak yang belum, karena sakit ini baru mulai disosialisasikan sekitar tahun 2019. Ini sedikit terkait dengan sakit, yaitu terkait dengan evaluasi kebijakan. Bagaimana kita bisa mengevaluasi suatu kebijakan melalui toolsnya tadi adalah sakit. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun sebuah pohon kinerja. Pohon kinerja di sini yang disebut adalah cascading.
bahwa ketika kita sebagai perangkat daerah akan menyusun dokumen perencanaan ini harus terhubung atau harus sinkron dengan dokumen perencanaan di atasnya, baik itu dengan visi misi Pak Bupati, baik itu dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dinas pertanian provinsi, baik itu juga dokumen perencanaan di Kementerian Pertanian. Nah, harus ada benang merah yang bisa ditarik untuk kita dalam menyusun suatu kebijakan atau suatu dokumen perencanaan. Nah, ini nanti dituangkan di dalam suatu pohon kinerja ini. Jadi nanti misalnya kalau di sini adalah kabinet presiden, kepala daerah, kemudian di bawahnya adalah perangkat daerah. Nah, kalau di dinas kita yang paling atas itu adalah visi misi Pak Bupati. Apa yang menjadi visi misi Pak Bupati? Kemudian dijabarkan di dalam suatu RPJM pemerintah Kabupaten Malang. Nah, dalam beberapa misi Pak Bupati ini kita yang paling mendekati dengan tugas pokok wewenang dinas pertanian yang mana? Misalnya misi keempat. Kalau kita berada pada misi keempat, yaitu meningkatkan ekonomi perekonomian masyarakat. Nah, ini nanti baru kita jabarkan menjadi indikator kinerja eselon 2, yaitu Bapak Kepala Dinas. Itu adalah indikator kinerja utama yang menjadi target penilaian Bapak Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran di Dinas Pertanian yang nantinya akan dinilai kinerjanya oleh inspektorat yang tadi, yang terhubung dengan Sakit tadi. Nah, nanti seperti yang di atas itu, dari eselon 2 Bapak Kepala Dinas kita jabarkan kembali ke bawah menjadi eselon ketiga. Eselon 3 adalah masing-masing kepala bidang. Masing-masing kepala bidang harus juga memiliki indikator kinerja. Nah, di Dinas Tanaman Pangan ini ada 4 bidang, 1 sekretariat. Yang pertama adalah bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan, dan bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan. Dan yang satu adalah sekretariat. 4 bidang ini nantinya yang mendukung atau yang mendukung indikator kinerjanya Bapak Kepala Dinas. Itu harus terhubung. Jadi kalau misalnya indikator kinerjanya Pak Kepala Dinas itu yang pertama adalah peningkatan produksi tanaman pangan, maka di Kabit Tanaman Pangan itu apa yang menjadi indikator yang dapat mendukung indikator kinerjanya Bapak Kepala Dinas untuk peningkatan pangan? Yang pertama itu adalah penambahan luas tambah tanam padi, jagung, dan kedelai. Itu salah satunya. Berapa luas tambah tanam dalam 1 tahun yang ditargetkan oleh Bapak Kepala Bidang untuk mendukung indikator kinerja Bapak Kepala Dinas. Yang kedua adalah berapa luas penanganan serangan organisme pengganggu tanaman yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian untuk menekan angka USO. USO ini adalah kerusakan tanaman yang dikarenakan oleh serangan UPT, baik itu tikus ataupun jamur. Nah, itu sampai ke bawah. Nah, inilah yang nantinya akan dinilai proses kinerja di masing-masing perangkat daerah. Inilah yang disebut namanya sistem akuntabilitas. Nah, nanti sampai eselon 3 sampai eselon 4. Di eselon 4 ini adalah kasih di masing-masing kasih. Mungkin saya sudah menjelaskan pohon kinerja. Selanjutnya mungkin saya ambil yang penting-penting saja, jadi tidak seluruhnya akan saya sharekan, nanti bisa dibaca sendiri.
saya siapkan makan siang. Itu apa? Itu ya. Tapi saya sengaja cari bulan puasa. Ada kan cuma satu. Gitu ya. Dan inilah yang saya bilang tadi adalah sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat kabupaten, tingkat perangkat daerah. Jadi RPJMD, Renstra, RPJMD adalah dokumen perencanaan tingkat kabupaten, Renstra adalah dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah. Kemudian dijabarkan melalui RKT tahunan yang nantinya akan baru kita susun suatu RKA. RKA adalah rencana kinerja anggaran. Jadi program kegiatan yang sudah kita rencanakan dalam dokumen perencanaan nantinya kita akan tuangkan ke dalam suatu RKA yang dimana RKA ini adalah memuat anggaran. Jadi dari target yang sudah kita tetapkan kira-kira berapa anggaran yang kita butuhkan untuk meningkatkan produksi padi, misalnya dalam 1 tahun kita tingkatkan padi sebanyak 50 ton. Jadi berapa uang yang kita butuhkan untuk meningkatkan padi sebanyak 50 ton. Nah, itulah nantinya yang menjadi dasar penyusunan RKA atau penyusunan anggaran. Makanya ini yang tadi saya bilang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kinerja berbasis anggaran. Jangan sampai kinerja kita sebenarnya cuma anggaplah peningkatan cuma 1%, tapi kita membutuhkan anggaran sebanyak besar. Itu namanya pemborosan. Nah, inilah yang kita antisipasi dalam reformasi birokrasi itu adalah penggunaan anggaran yang terlalu besar dengan capaian kinerja yang sangat kecil. Selanjutnya mungkin tapi kalau Pak Yoyo, Pak Yoyo kalau ya, ini yang terakhir terkait sama sakit, yaitu adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebenarnya bagaimana sih caranya kita sebagai ASN atau sebagai pelayan masyarakat itu bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja, yaitu merubah pola pikir atau paradigma yang tadinya berorientasi hanya pada anggaran, tetapi sekarang bergeser menjadi kinerja. Bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja dan komitmen dari seluruh jajaran organisasi, terutama pimpinan, untuk menerapkan manajemen kinerja, meningkatkan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja atau ITB. Nah, ini adalah mungkin langkah teknisnya. Nah, mungkin itu saja yang terkait dengan sakit. Mungkin selanjutnya terkait dengan perda tadi. Ini saya tidak menyiapkan paparan, tapi mungkin saya akan sedikit sharing melihat progres perda kita, yaitu perda nomor 5 tahun 2000. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Sinta. Itu yang tadi disampaikan tentang akuntabilitas ya, masalah kinerja seperti itu. Kalau Bapak Ibu melihat ke belakang sebelum tahun 2012 itu kinerja pegawai antara program dengan kinerja itu tidak sambung sebelum tahun 2012. Setelah itu tahun 2012 itu ada namanya program Money All Function. Itu juga masih agak terpisah. Dulu zaman era Orde Baru antara program kegiatan dengan kinerja pegawai itu seperti ada tembok, masih ada tembok. Nah, di tahun 2012 itu Money Function
itu juga masih terpisah. Jadi antara program kegiatan dengan ini hubungannya erat dengan sumber daya manusia. Jadi kebijakan pabrik ini erat dengan sumber daya manusia. Itu masih terpisah. Baru di tahun 2017 itu ada namanya Money Follow Program. Money Follow Program. Nah itu menyatu. Jadi kita bekerja sesuai dengan money, dengan anggaran. Jadi kalau kita programnya baik, itu juga hasil programnya juga akan baik. Jadi indikator kinerja pegawai itu juga diukur dengan money follow program tadi, dengan anggaran yang ada. Jadi berubah. Memang di era Orde Baru dulu masalah anggaran dan masalah sumber daya manusia sangat jauh terpisah. Dulu kita ada namanya diukur dengan namanya BP3 ya, kalau BP3 itu yang pertama adalah loyalitas, ada 12 indikator. Nah, setelah itu baru sekarang diukur dengan namanya SAMKIP, kemudian dengan SKP dan sebagainya. Itu yang makronya yang bisa saya gambarkan. Tadi Bu Sinta sudah menjelaskan Money Follow Program yang sebenarnya, yang sekarang eranya memang teori-teori ekonomi sudah dimasukkan. Dulu birokrasi itu jauh dari ekonomi, dari teori ekonomi. Sekarang teori ekonomi sudah full masuk di kita. Makanya kebijakan publik juga ada mata kuliah ekonomi yang diberikan. Ada sistem informasi manajemen yang dimasukkan di sana. Dulu sistem informasi manajemen hanya ada di Fakultas Ekonomi. Sekarang sistem informasi manajemen ada di semua fakultas. Semuanya ada di sana. Apakah itu di kalau di agama itu dibagi dua, syariah dan tarbiyah, itu juga ada sistem informasi manajemen. Nah, seperti itu gambaran makro tadi Bu Sinta. Real yang sudah dilakukan sudah disampaikan oleh Bu Sinta. Nah, sekarang silakan siapa yang mau menanyakan. Ini betul-betul real, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu tadi mengenai SAMKIP, itu merupakan salah satu tolak ukur atau akuntabilitas sebagai suatu laporan kinerja pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu Dinas Pertanian kepada pusat, di mana SAMKIP ini bisa mencerminkan sesuai dengan yang dikatakan tadi, bahwa bisa mencerminkan SAMKIP ini sebagai tidak ada tindaknya KKN gitu. Ya. Nah, tadi juga sempat disinggung mengenai daerah-daerah dari pas laporan itu, ada beberapa daerah yang tidak melakukan laporan. Nah, konsekuensinya untuk daerah yang tidak melakukan laporan itu seperti apa? Apakah bisa diindikasikan bahwa daerah atau dinas tersebut yang tidak melakukan laporan itu bisa diindikasikan bahwa itu merupakan bisa dikenai tindakan KKN? Oke, terima kasih. Nanti akan dibantu Bu Sinta, saya akan sekilas. Tadi saya sampaikan Money Follow Program. Program itu untuk mengevaluasi suatu kegiatan yang manapun jurusannya misalnya ada di lapangan, mereka harus mengajukan sebuah program yang mana program itu nanti dia bisa mengevaluasi kegiatan yang ada di lapangan. Mereka harus melapor kepada kita dengan apa? Yaitu dengan program aplikasi itu bisa kita ciptakan. Misalnya sistem informasi manajemen tadi, kita membuat sebuah sistem informasi. Mungkin yang dulunya mereka harus ke sawah, kemudian mencatat, dibawa ke kantor. Nah, sekarang tidak. Semua Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa periode pertama beliau menyampaikan adalah kita sekarang era revolusi industri 4.0, ya, bahwa aplikasi itu sudah kita bentuk apa yang kita mau. Ya. Makanya kalau kita bekerja, buatlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kantor itu, masing-masing usaha Anda, atau masing-masing untuk rumah tangga juga bisa. Jadi mungkin usaha di rumah tangga dan sebagainya. Jadi aplikasi itu kita bangun dengan Money Follow Program yang ada.
untuk kepentingan kita, Makanya mereka tidak bisa berkelit lagi istilahnya, kasarnya tidak bisa oh Pak, dengan program ini betul-betul saya turun menggunakan GPS misalnya, mereka mendata luas lahan sawah sekian dan sebagainya. Nah, sekarang era presiden 4.0 sudah lewat. Sekarang eranya periode beliau kedua adalah 5.0. Apa itu artinya? Ada yang tahu? 4.0 itu tentang digitalisasi. Ya, sekarang eranya 5.0. Apa 5.0? Sumber daya manusia. Jadi aplikasi yang sudah kita bangun untuk kebijakan publik di periode pertama beliau, sekarang SDM-nya itu sudah handal, sudah bisa menggunakan aplikasi itu, gitu. Jadi untuk istilahnya tidak ada mereka lagi yang nganggur, manipul program. Tidak ada mereka yang nganggur, tidak ada istilahnya dulu banyak pegawai negeri yang di mall jam-jam sekian. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Mindsetnya sudah berubah. Jadi mereka betul-betul kerja, melaporkan menggunakan IT. 5.0 mungkin di Singapura sudah 6.0. Nah, sekarang kita ini sudah SDM-nya harusnya handal. SDM yang handal. Kalau petani itu petani milenial. Dan sekarang program itu sudah berlanjut. Sekarang ada program dari Kementerian Pusat, ada program YES namanya untuk khusus petani muda. Jadi akan dibimbing mengarah ke petani yang betul-betul handal dalam menggunakan IT. Nanti akan disekolahkan di Lawak, kalau di Malang kan ada per area-area. Kalau Jawa Tengah ada sendiri, Jawa Barat ada sendiri. Kalau Jawa Timur ada di Malang, di Lawak, namanya Polbalukan. Bu Sinta ini menciptakan aplikasi namanya AgriPop, AgriPro. Terus Mas Pandu ini menciptakan sistem Pajale. Ada juga. Jadi istilahnya aplikasi ini itu untuk transparansi. Jadi setiap petani atau kelompok petani yang mengusulkan, mereka juga bisa mengakses sampai mana usulan saya, diterima enggak, apa ditolak. Kalau misalnya ditolak, apa alasannya. Mereka juga bisa mengakses itu tanpa mereka datang ke dinas. Mereka bisa melalui mantan-mantan mereka yang ada di kecamatan. Seperti itu. Itu merupakan salah satu 8 area perubahan yang satu tadi. Salah satunya adalah peningkatan transparansi pemerintah terhadap masyarakat, terhadap publik terutama. Nah, kebetulan kami sebetulnya idenya mungkin dari kita banyak beberapa kesulitan, cuma banyak kesulitannya karena proposal yang masuk itu ada yang hilang, ada yang sudah terselip kemana, nggak tahu kemana. Nah, dengan adanya ini, misalnya kita diperiksa oleh BPK atau inspektorat, apa dasar Anda menciptakan program kegiatan yang ada di dalam DPK ataupun benda, kita bisa menunjukkan ini adalah hasil usulan dari masyarakat yang kemudian kita tuangkan dalam suatu dokumen yang kita. Sambil menunggu Mas Pandu buka, mungkin ada yang lain? Ya, Bu Endang begitu. Pak, Bu Puji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bukan yang harus bertanya, tapi kita memberikan hasil apa yang kita dapatkan pada saat ini. Jadi ada kebijakan COVID, yaitu yang terkait dengan eksekutif legislatif ya. Nah, sekarang para DPR, DPRD, DPR pusat, insya Allah ya. Sekarang dampak COVID-19 sekarang ini, masyarakat otomatis yang paling ujung, paling bawah itu memang sangat-sangat mengharapkan kepada para eksekutif dan legislatif. Kenapa? Dampak COVID-19 ini memang luar biasa.
bagaimana caranya untuk istilahnya itu apa ya, memberikan perhatian kepada rakyat atau kepada masyarakat, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang petani ya, yang diberikan insentif tentang benih, pelatihan, penyuluhan dan sebagainya. Nah, kalau sudah petani itu sudah memberikan menerima insentif dan sudah menanam, contohnya contoh semua pasti itu ada apel dan sebagainya. Nah, itu hasil dari pertanian itu dikemanakan, dan andaikan hasil tani itu ada harga yang istilahnya harga yang turun dan sebagainya, itu bagaimana caranya? Terus yang ketiga itu mungkin pada musrenbang. Nah, musyawarah rencana pembangunan baik di kota, di kabupaten, di kecamatan. Nah, kadang-kadang musyawarah ini apa yang direncanakan oleh kelurahan, baik oleh kelurahan, kecamatan, itu kadang-kadang tidak sinkron, tidak nyampe. Program-program yang dari kelurahan sudah nyampe ke kecamatan, sudah nyampe ke kota, kadang hanya sebagian yang bisa terrealisasi ke bawah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap bertanya Bu Ji. Bentar ya, saya tak jawab dulu ya. Nanti untuk Bu Sinta terkait musrenbang biar Bu Sinta. Malang Raya ini terbagi 3. Ada Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Saya berbicara di skup Kabupaten Malang terkait dampak COVID-19. Kita bagi per klaster di sini, yaitu ada yang buruh tani, ada yang buruh pabrik. Kalau yang pegawai negeri dari TNI itu mungkin tidak masalah ya, tapi yang bermasalah adalah dari buruh pabrik khususnya. Nah, tapi saya jelaskan dulu di buruh tani. Dari buruh tani itu dampaknya terkait COVID-19 tidak dari segi ekonomi tidak terlalu berdampak. Karena apa? Saya sudah cek ke lapangan, sudah memberikan penyuluhan di lapangan. Ternyata mereka ya contohlah, saya contohkan, mau masak sayur aja cukup ke belakang rumah, ambil daun singkong, ambil cabai, sudah jadi. Jadi untuk masalah ketahanan pangan mereka masih mampu bertahan. Kemudian buruh tani mereka juga bekerja pada perusahaan selepan ya, juga bekerja pada yang punya lahan. Jadi mereka tidak terkendala masalah ekonomi, kecuali masalah penularan virusnya mungkin yang harus kita sampaikan kepada mereka, mungkin sering mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Tapi untuk masalah ekonomi mereka tidak berdampak. Justru pada buruh tani yang level paling bawah, mereka bekerja pada perusahaan selepan. Mereka juga rupanya punya sapi di rumah, punya sapi. Jadi sambil panen padi, sekapnya itu yang bisa juga untuk makan sapinya mereka. Jadi sambil bekerja, sambil bisa memberikan pakan kepada sapi. Nah, sekarang yang berkendala adalah buruh pabrik yang saya lihat dalam tanda kutip ya, khusus Kabupaten Malang. Contoh, misalnya pabrik rokok harus tutup karena tidak boleh ada kumpulan orang-orang di dalamnya. Sekarang kalau posisi rumah mereka misalnya ada di posisi di Wakir ya, yang ada di pinggiran kota Malang. Wakir itu apa lagi kota Malang? Bandulan itu masuk kota. Wakir jauh terus sekarang kosong. Itu rata-rata buruh pabrik di kabupaten tinggal di rumah yang luasnya hanya 60 meter persegi. Ya, mereka di perumahan kan ada yang tipe 60, ada yang 35, ada yang 60, ada 70 dan sebagainya. Itu mau ke belakang mau ngambil apa mereka? Ya, kalau di desa ke belakang mengambil daun singkong sama lombok sudah jadi ditumis daun singkong. Nah, kalau rumahnya sekarang tuh rumah rata-rata luasnya 60 meter.
yang dijual untuk buruh-buruh pabrik itu yang ada kompensasi dan sebagainya. Oh, mereka mau makan apa? Seperti itu. Tidak ada lahan lagi yang harus ditanam. Kecuali saya juga sudah mengajarkan kepada PPP saya menggunakan hidroponik. Saya mengajarkan kepada PPP, kita bantu dibuatkan. Itu sebenarnya dalam rangka supaya masyarakat itu meniru dinas pertanian untuk masalah ketahanan pangannya, menanam sayur sendiri di rumah seperti itu. Nah, saya sudah memberikan contoh bahwa hidroponik itu saya bagikan kepada kantor BPP, kantor unit saya yang ada di 33 kecamatan. Sudah diberikan oleh Bu Sinta duit gayo dewe, mereka bikin sendiri, bibit juga dibantu, mereka mencontohkan biar masyarakat melihat di kantor saya kan juga ada di depan. Nah, seperti itu, Bu. Jadi masalah COVID-19 saya kira yang terdampak adalah yang terbesar adalah buruh-buruh pabrik atau bekerja pada perusahaan retail dan sebagainya, itu yang dampaknya cukup besar. Tapi kalau buruh tani, saya yakin tidak. Silakan Mas Irfan, silakan Bang Bu Sinta. Mungkin saya akan sedikit menambahkan tentang dampak tadi. Kenapa petani kita tidak terdampak secara pekerjaan? Karena memang pekerjaan mereka di sawah. Nah, mereka tidak jarang ada satu kerumunan yang melarang mereka untuk tetap bekerja. Berbeda hanya kalau di pabrik belum ada. Mengapa dampak COVID ini sangat besar? Karena 5 tahun belakangan ini sesuai dengan data BPS, pergeseran pekerjaan dari bidang pertanian ke bidang informal lainnya, terutama untuk Gojek ya, GoFood dan lain sebagainya itu besar sekali. Nah, itulah yang menyebabkan penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terkena dampak COVID ini. Kalau secara signifikan dampaknya terhadap petani tidak terlalu terdampak. Dampaknya malah biasanya mereka itu sekarang rajin untuk tetap menanam karena kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan sayur, pangan, apalagi mendekati puasa dan sebagainya semakin tinggi, sehingga mereka semakin rajin untuk menanam, apalagi ketersediaan air irigasi hujan pada akhir ini mereka tetap tanam. Mereka tidak terdampaknya adanya COVID, terus mereka tidak tanam, tidak seperti itu. Selama ada air irigasi, selama hujan turun, mereka tetap tanam. Nah, ini mungkin langsung menjawab yang untuk penjualan produk tadi. Nah, ini menjadi salah satu kendala di pertanian. Ketika panen raya itu hampir semua komoditas pertanian turun. Itu memang mengikuti hukum ekonomi ya Pak, ketika penawaran atau sama permintaan. Nah, hal ini menjadikan harga turun. Tetapi khusus untuk pangan, terutama untuk beras, sudah ada HPP atau harga terendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi walaupun panen raya ataupun tidak, harga tetap stabil. Tapi untuk beberapa komoditas seperti hortikultura, kemudian kalau perkebunan tidak, hortikultura terutama buah dan sayur, ketika panen raya maka akan jatuh di tomat dan lain sebagainya. Nah, salah satu kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga, salah satunya adalah mengekspor ke wilayah-wilayah sekitar seperti Blitar, Lumajang, seperti kebijakan kita untuk hortikultura yaitu cabai. Kita bantuan dari APBN adalah membangun pasar lelang cabai yang ada di Gambang. Itu salah satu kebijakan kita untuk memberikan fasilitas kepada petani untuk pemasaran. Jadi mempermudah pemasaran mereka, produk mereka ke Kramat Jati di Jakarta. Jadi mereka sudah tidak melalui tengkulak ataupun yang merugikan, istilahnya merugikan mereka. Jadi langsung ke pasar lelang, sudah di situ mereka pakai online, harga segini, ketersediaan segini, siapa yang mau sudah langsung dibawa ke Kramat Jati ataupun
di daerah-daerah lain. Itu salah satu kebijakan kita, memberikan fasilitas-fasilitas pemasaran untuk menekan angka kerugian bagi petani. Nah, salah satu juga untuk kebijakan kita yaitu surat edaran Bupati yang terkait pembelian beras oleh ASN. Salah satunya untuk membantu petani untuk pemasaran mereka. Itu ya betul. Nah, untuk Musrembang, memang Musrembang ini beberapa tahun ini dipandang sudah matang. Karena apa? Banyak petani dan kelompoknya atau masyarakat yang mengusulkan merasa saya mengusulkan banyak tapi yang dapat sedikit. Saya mengusulkan ini kok dapatnya ini seperti itu. Nah, mulai tahun ini untuk perencanaan di tahun depan kita sudah memiliki kebijakan tersendiri terkait Musrembang. Jadi setiap desa pemerintah daerah memberi jatah untuk usulan masing-masing desa 1,5 M. Nah, apabila misalnya desa mengusulkan kurang dari 1,5 M, nah kita dari perangkat daerah berusaha untuk mendorong mereka untuk mengajukan usulan sebanyak-banyaknya karena sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan otomatis mau tidak mau, suka tidak suka mereka pasti dapat anggaran gitu. Nah, kita kan seperti untuk mengelola anggarannya seperti ibu rumah tangga, kebutuhan banyak tapi pendapatan tetap. Nah, itu juga yang menjadi salah satu akibat kenapa usulan banyak itu kok yang dikasih sedikit. Kita melihat dari tingkat prioritasnya dulu, mana yang lebih diprioritaskan, misalnya dari pembangunan jaringan irigasi, kemudian pelatihan. Nah, dari beberapa usulan ini mana yang paling prioritas, mana yang paling dibutuhkan desa untuk program kegiatan tersebut. Nah, itu adalah tugas dari perangkat daerah untuk mengevaluasi usulan-usulan yang sudah dimasukkan kepada hasil. Kemudian, untuk terkait yang 1,5 M per desa, salah satunya adalah 5% dari usulan yang diusulkan oleh desa 1,5 M itu adalah untuk pemberdayaan masyarakat, untuk peningkatan kapasitas sumber daya mereka. Selama ini petani kelompok tani itu menganggap bahwa musrem itu usulannya ya pasti jalan, kalau enggak jembatan. Mereka mikirnya selalu fisik, padahal tidak seperti itu. Semua apa yang dibutuhkan oleh desa, baik itu fisik atau non fisik, itu harus seimbang. Nah, makanya itu kebijakan dari pemerintah daerah untuk tahun Musrembang tahun ini adalah 5% dari 1,5 yang diberikan kepada desa itu adalah untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia, untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin untuk ibu PPKK, kemudian untuk pelatihan dan lain sebagainya. Karena desa kan sudah memiliki ADD, DD, dana desa dan alokasi dana desa. Nah, jadi tidak semua kegiatan di desa itu diusulkan melalui musrem. Ada beberapa kewenangan desa yang bisa dianggarkan atau bisa dibelanjakan melalui dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah desa. Jadi yang terakhir, kamu terakhir aja. Kemudian lembar pengesahan, kesesuaian format itu sudah sesuai. Nah, ini adalah daftar usulannya. Ini sudah bisa dilihat bidang mana saja. Ini dari materialnya kapital. Nah, ini ada. Ini karena usulan dokter sudah ditutup, kita sekarang sudah memasuki tahap verifikasi. Jadi materialnya sudah tidak bisa dari mana sudah tidak bisa masukkan lagi. Nah, di sini ada daftar usulan kelihatan dari bidang, desanya apa, poktan, bapoktannya apa, usulannya apa, volume. Nah, ini kelengkapannya. Kelengkapan di sini adalah lembar pengesahan. Proposal ini harus dilengkapi oleh lembar pengesahan yang diketahui oleh kepala desa, ketua kelompok tani, dan mantri tani. Nah, ini. Jadi tidak ada lagi misalnya mantri tani mau memasukkan secara pribadi, oh saya mau masukkan lagi. Tidak bisa, harus tetap diketahui oleh kepala desanya. Jadi sebagai istilahnya penanggung jawab di desa, harus ada kepala desanya. Nah, nanti di sini ada statusnya. Ada yang diterima, ada yang diusulkan,
ada yang baru diverifikasi, mungkin ada juga baru yang ada yang ditolak. Kalau diusulkan di sini artinya bahwa kegiatan itu sudah pasti akan diusulkan atau dianggarkan tahun depan. Jadi pasti dapat. Berarti pihak desa itu ya, akun masuknya. Oh enggak, nanti di kecamatan. Ya. Jadi desa hanya sebagai mengetahui bahwa Menteri Tani di desa itu telah mengajukan kegiatan ini ke Dinas Pertanian. Jadi nanti kalau misalnya kelompok yang di desa yang mengajukan ke Menteri Tani, jadi desa juga tahu kelompoknya. Jadi nanti kalau misalnya bantuan itu sudah turun, kepala desa tinggal ngecek mana bantuannya sesuai enggak lokasinya. Tapi untuk tahun ini setahu saya kemarin habis dan waktu itu untuk ke kelurahan atau ke desa itu tidak menerima dana, tetapi dana dikelola oleh kecamatan. Jadi hanya istilahnya apa ya, intinya apa ya? Memang bukan jadinya. Iya. Jadi hasil dari musrenbang ini nanti anggarannya itu bukan di kecamatan, bukan di desa, tapi di perangkat daerah yang diusulkan. Iya. Jadi di sana. Itu. Sekarang tahun ini, mulai tahun ini ya. Ya, sebenarnya dulu musrah itu juga desa tidak memegang uang, kecamatan juga tidak memegang uang. Desa hanya memegang uang DD dan ADD. Hasil musrenbang itu tetap yang melaksanakan dan yang memegang uangnya ada di perangkat daerah. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Jadi ini gambaran tentang kebijakan publik hanya dari satu sisi saja, Dinas Pertanian. Pak Bupati punya tanah yang lebih luas, jadi semua SKPD dia kuasai. Pada tahun 2013 sempat disampaikan adanya Smart City. Ingat ya, Smart City ya. Waktu itu yang pertama kali adalah Kota Bandung yang menggunakan itu. Akhirnya kita replikasi ke sana, ke Kota Bandung. Kita menghasilkan Smart City juga di Kabupaten Malang dengan membangun comment center di kantor Bupati. Nah, di sana lah Bupati melihat bidang pertanian seperti ini ada. Beliau mau melihat tentang KB, misalnya Badan KB itu ada program kontrawon. Jadi mulai dia memeriksakan diri dia hamil sampai dia lahir anaknya itu dia terpantau oleh aplikasi namanya kontrawon. Kemudian ada jalan misalnya, berapa kilo jalan yang rusak itu Bupati juga bisa melihat di sana. Jadi dengan menggunakan Smart City tadi mereka bisa melihat apapun yang beliau mau. Misalnya kepadatan lalu lintas di Lawang atau di Kepanjen, cukup beliau melihat di comment center seperti itu. Nah itulah fungsinya IT tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa sih? Aldi seperti itu gambaran seperti itu. Dan ini adalah masalah kebijakan publik yang notabene kita belajar langsung real di lapangan. Jadi saya tidak berbicara teori lagi di kelas. Nah ini jadi langsung paham. Apalagi Bapak Ibu saya ajak ke sidang paripurna. Nah justru malah akan lebih paham begitu. Saya kira cukup sekian dan kasih aplaus buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.